Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Itu semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sangat besar. Kita akan datang kepada Dia. Dialah penolong kita yang selalu menyertai kita. Hanya dengan Allah-Ku. Amin. Yesus. Hanya dekat anakku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku.
bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, karena Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang kami sembah. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi kami semua Tuhan dalam puji-pujian kami hari ini yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita katakan Allah itu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Hosana. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar ya Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Engkau berfirman kepada kami semua Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bisa bertemu Tuhan walaupun lewat medsos. Jadi Allah bisa memakai apapun juga di alam semesta ini. Sekalipun itu hasil karya manusia, Allah justru mau memakai alat itu. Itu menunjukkan Allah juga sangat menghormati dan menerima, bahkan memberikan satu penghormatan bagi manusia,
yang punya kecerdasan, punya kemampuan, punya karya, sehingga karya dari hal yang sepele sampai karya yang sangat besar pun Allah mau pakai itu sebagai salah satu sarana untuk menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana juga Allah mengatakan dalam berbagai cara, dengan berbagai usaha, dengan berbagai fasilitas maupun dengan berbagai sarana prasarana, Allah berulang kali berbicara. Itu sejak zaman Perjanjian Lama ya, Allah memakai apapun yang dipakai manusia. Dan saat ini Allah memakai sarana internet. Jadi Allah bisa datang, Allah bisa menyatakan diri, Allah mau berkomunikasi dengan manusia. Dan apapun yang diciptakan manusia, apapun yang dibuat, maksud saya, yang dibuat oleh manusia, Allah juga mau pakai sebagai sarana untuk Allah berbicara pada kita. Mari kita akan melihat di dalam kitab 1 Korintus pasalnya 3 mulai ayat 10 ya. Ini saya mau baca 10 sampai 13. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atasnya dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, ataupun jerami. Sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan teruji oleh api itu. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana ada sesuatu peristiwa, yaitu api yang pasti akan membakar dan melenyapkan segala sesuatu. Melenyapkan segala sesuatu, termasuk mungkin tubuh kita. Kalau kita kena api dalam posisi ya, api yang sangat panas, seluruh tubuh kita pasti lenyap. Saya sering ya ada di Tiongting, kemudian kami memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, mereka juga mau dengan cara setelah mereka meninggal tidak dikubur, tapi langsung dibakar. Jadi setelah penghormatan terakhir, maka peti itu sebagus apapun, semahal apapun, seindah apapun hiasannya, bunga-bunga yang indah, semua itu akan dibawa masuk kepada dapur perapian. Begitu masuk dapur perapian, kemudian dibakarlah dengan api yang sangat panas, maka seluruh tubuh orang yang meninggal tadi, termasuk juga petinya, bunga-bunga yang indah tadi maupun peti yang mahal, lenyap dimakan api, jadilah abu. Tidak ada lagi yang tersisa. Nah, saya akan menyatakan di sini bagaimana kita melihat Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang yang ahli bangunan. Jadi Paulus itu menggambarkan dirinya sebagai arsitek, tetapi bukan arsitek asal membangun, enggak. Dikatakan bahwa dia sebagai seorang ahli bangunan atau arsitek yang sangat cakap. Arsitek yang sangat cakap, cerdas, ya, perhitungan. Jadi ketika dia membangun suatu karya, membangun bangunan rumah ataupun karya-karya yang lain, termasuk jembatan, jalan raya, maupun fasilitas apapun yang namanya dengan perhitungan, dengan kecerdasan, bahkan dengan sesuatu yang diinginkan kualitasnya,
maka dia ingin membangun yang paling baik dan bisa bertahan lama. Saudara dan saya bisa melihat di sini bagaimana ada bangunan-bangunan yang sudah ratusan tahun tapi tetap tegar berdiri. Ya, bangunan-bangunan itu nyata dan bisa dilihat oleh anak cucu keturunan sampai ke-5, ke-6, bahkan sampai mungkin ribuan tahun tetap bisa berdiri. Nah, itu adalah karya seorang arsitek yang sungguh-sungguh cerdas. Arsitek yang sungguh-sungguh punya perhitungan, cakap. Demikian juga Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang ahli bangunan. Ia membangun bangunan untuk tahan lama, tahan banting, tahan uji, bahkan sampai dimakan api sekalipun. Bangunan itu tidak akan lenyap. Kira-kira bangunan apa ya? Ya, bangunan iman. Saudara dan saya adalah sebagai digambarkan sebuah rumah. Bahkan Allah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Allah ada dan menempati tubuh kita. Jadi tubuh ini sebagai bait Allah. Dan itu bisa kita baca ayat selanjutnya ya, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Nah, kalau bangunan iman kita itu kualitasnya adalah kualitas yang tahan uji, karena Allah ada di dalamnya, maka nggak akan main-main. Seperti tadi, seorang arsitek nggak akan main-main dengan karyanya. Bisa orang berkarya, arsitek yang asal menjadi arsitek, tapi begitu bangunan dibuat, belum ada 1 tahun, roboh bangunan itu. Kalau cuma hanya tingkat 1 nggak masalah, tapi kalau sampai tingkat 10, tingkat 30, bahkan mungkin lebih tinggi lagi, tapi posisi bangunan itu begitu memakan waktu baru 1 tahun, roboh bangunan itu dan hancur lenyap. Istilahnya hancur berantakan, ya. Jadi arsitek yang cakap pasti dia tidak akan punya pemikiran begitu. Dia pasti akan menunjukkan kualitas dari bangunan yang dibangun. Nah, kembali lagi, kalau bangunan iman kita adalah bangunan juga yang harus berkualitas, karena bangunan hidup kita ini akan disengat oleh api dunia ini. Maaf, bahkan akan disengat oleh iblis sendiri. Roh kegelapan, roh jahat. Bahkan Yesus mengatakan, pencuri datang, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Jangan salah tafsir ya. Istilah kelimpahan di sini ada hidup yang berkualitas, hidup yang soe, ya, hidup yang punya kualitas, hidup yang penuh makna, hidup yang penuh arti, hidup yang diperhitungkan di dunia ini. Soe, hidup berkelimpahan itu artinya soe adalah hidup yang penuh vitalitas. Vitalitas, kualitas, hidup yang bisa diperhitungkan baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Jadi kita tidak akan mungkin mau dapat roboh kalau sudah diperhitungkan Allah dan manusia teruji. Ya, jadi di sini jelas kemudian Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar. Jadi sebagai seorang arsitek yang sungguh-sungguh berkualitas, yang cakap sebagai ahli bangunan, Paulus meletakkan dasar yang paling bawah dalam bangunan itu. Dan kualitas bangunan itu dasarnya adalah Yesus Kristus. Jelas tadi dikatakan ya, ayat yang ke-11
saya akan ulangi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jelas? Yesus Kristus. Jadi Paulus tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan kecuali nama Yesus Kristus. Itulah letak dasar iman percayanya Paulus sendiri. Dan itu juga diletakkan dalam hati siapapun juga yang mau membangun hidupnya, membangun bangunan rohani. Tubuh kita adalah bangunan, di mana bangunan ini tidak boleh roboh. Nah, dikatakan, tetapi Paulus tidak terus meneruskan bangunannya. Dia sebagai ahli bangunan hanya meletakkan dasar, fondasinya. Fondasi Yesus Kristus. Kemudian entah orang lain membangun di atas dasar itu dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, atau membangun rumahnya tadi memang di atas dasar Yesus Kristus tadi, tapi sayangnya di atas dibangun dengan kayu. Ya bagus kan juga, banyak juga kan rumah-rumah dibangun dari kayu. Bahkan juga dibangun dengan rumput kering. Jadi rumah di atasnya kemudian bangunannya dengan rumput kering. Ada enggak? Pasti ada ya. Maaf, suku-suku pedalaman primitif itu membuat rumah tidak dari cor, bangunan dari semen, nggak ada di pedalaman. Tapi mereka bisa membuat dari rumbai-rumbai, ya, dari daun-daunan. Di sini katakan rumput kering dan jerami. Coba kalau bangunan rumah kita itu asalnya dari jerami, asalnya dari rumput kering, ataupun juga dari kayu, bahkan sekalipun mungkin kayu yang mahal ya, yaitu kayu jati. Bagus, mahal, tapi sayang, tetap ada kelemahannya. Sekalipun itu bisa membuat orang menjadi terhormat dan merasa dirinya sebagai orang yang hebat. Kenapa? Pasti kaya itu. Rumahnya dari kayu jati semuanya dan diukir. Tetapi ada juga orang membangun dari batu permata. Hebat ya. Orang membangun rumah dengan batu permata. Ada juga dari perak dan emas. Itu semuanya hebat, luar biasa. Nah, tetapi bangunan-bangunan itu semuanya sekali waktu pasti akan ada ujian. Ujiannya apa? Api. Jadi api itu sangat dahsyat, bisa melanda bangunan hidup kita, melanda tubuh kita gitu ya, bangunan hidup kita. Bangunan yang dari jerami begitu kena api langsung lenyap. Bangunan dari rumput kering juga kena api langsung lenyap. Bangunan dari kayu. Nah tadi sekalipun kayu tengire mungkin ya, atau kayu jati kalau di Jawa ini pasti juga lenyap ketika kena api yang membara. Dari batu permata juga, batu-batuan itu sekalipun mahal, begitu kena api pecah. Saudara percaya enggak? Betapa hebat di alam semesta raya itu, di atas ketinggian awan-awan dan di atas dunia ini, di langit sana ya, ternyata juga bisa batu-batu itu pecah ketika kena sinar matahari yang panas bersentuhan dengan udara. Nah maka ada istilahnya ya, malam hari itu loh, ada itu bintang yang bintang beralih itu sesungguhnya kan meteor, batu-batu di atas itu yang kena menyenggol atau kena papasan dengan udara di alam ini, seret gitu, Sabina. Dan terbukti juga kan batu-batu itu
kena panas pecah itu. Tapi juga dari emas dan perak. Dikatakan kalau bangunan dari emas, memang emas juga bisa kena panas. Emas bisa kena api, bahkan api yang sangat-sangat panas sekalipun, tetapi emas tidak akan pernah hangus ataupun hancur jadi abu. Enggak. Sebaliknya ketika emas itu kena api yang sangat panas, justru tetap kualitas emas itu justru akan semakin murni, campuran tembaga, campuran besi, campuran nikel dan yang lain-lain itu begitu kena api itu memisah dan emas itu jadi murni. Ya, saya pernah mengalami karena saya pernah ikut kakak saya itu dipercaya Tuhan sebenarnya waktu itu ya, punya keterampilan membuat perhiasan-perhiasan dari emas. Dan ketika emas itu yang batangan itu ya, emas batangan yang mungkin masih ada berbagai campurannya, itu ternyata ketika kita cas dengan las listrik gitu ya, atau istilah las karbit gitu ya. Nah, ketika dilas karbit atau las dari mungkin bensin bisa, tapi hati-hati kalau bensin ya, karena kalau bensin itu sengatannya bisa balik gitu. Tapi itu yang dipanasi, begitu dipanasi luar biasa. Memang semakin meleleh, tapi ketika meleleh, campuran ada besi, ada tembaga, kemudian di situ mungkin juga ada peraknya, atau juga di situ ada batuan kotorannya. Begitu kena api itu, lama-lama emasnya itu menyisih sendiri. Seperti itu loh, lilin yang kena api itu kan meleleh gitu ya. Dan lelehannya itu ketika dipanasi terus, ternyata benda-benda lain itu terbakar, termasuk besi itu terbakar, tapi emas enggak. Nah, Paulus juga begitu. Dia mengatakan, bangunan imanmu itu akan diuji dengan api. Maaf, seperti masa corona ini ya. Masa corona membakar semua manusia. Sehingga seluruh dunia ini kepikiran. Buktinya apa? Negara pun bisa lockdown. Negara pun mencoba supaya tetap sehat, sampai dengan berbagai cara supaya masyarakatnya, penduduknya, dan termasuk kita itu jangan sampai kena corona. Itu api, salah satu contoh api yang menyengat dunia ini, dan tidak seorang pun bisa kebal. Siapa di sini yang berani untuk dengan maaf pongahnya, dengan sombongnya menantang corona, kemudian hidup sembarangan. Saya sangat berterima kasih untuk pemerintahan kita ya, di mana Bapak Jokowi dengan seluruh jajarannya, beliau itu dipakai Tuhan untuk mencoba bagaimana menyingkirkan corona itu. Ya pasti dengan hikmat kita semua ya, hikmat secara manusiawi, tapi hikmat secara rohani juga bisa dengan doa, dengan kita dekat Tuhan gitu ya. Tapi secara kesehatan dan secara manusiawi, yaitu salah satunya kita juga dikasih vaksin gitu ya. Saya juga 2 kali. Nah itu contoh. Tapi kita melihat di sini api. Nah saya akan berikan contoh orang-orang yang punya kualitas bangunan dengan emas. Contoh pertama adalah yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang yang punya kualitas emas. Sejak usia kecil, usia kanak-kanak lah, Yusuf sudah ditinggal ibunya karena ibunya meninggal di saat melahirkan anak kedua Yakub. Ya, Benyamin. Jadi Yusuf punya adik namanya Benyamin. Ketika Benyamin lahir bisa lolos, tapi ibunya Rahel meninggal. Jadi di masa kecil Yusuf sudah ditinggal ibunya. Di masa kanak-kanak sampai remaja, ternyata juga menjadi sesuatu yang tidak enak bagi saudara-saudara yang lain. Karena saudara-saudara yang lain itu sangat iri dengan Yusuf, sampai akhirnya Yusuf itu disingkirkan.
17 tahun usianya, dia dipukul, dihajar, maaf, namanya dimatikan. Dengan cara apa? Dibuang di sumur, kemudian bilang sama ayahnya, kalau adikku mati dimakan binatang. Padahal Yusuf masih ada. Bahkan akhirnya Yusuf pun dijual menjadi budak di Mesir selama 13 tahun. Dari 17 tahun sampai 30 tahun, Yusuf sungguh-sungguh mengalami berbagai penderitaan. Api menyengat hidupnya, api menyengat pribadinya, api menyengat seluruh kehidupannya. Tapi aneh, Yusuf tetap tegar. Dan di mata Allah, justru Yusuflah akhirnya setelah usia 30 tahun diangkat menjadi Perdana Menteri. Pertama orang Israel menjadi Perdana Menteri di bangsa lain di Mesir. Dan saat itu juga Yusuf mendapatkan julukan Safnat Paanganeah. Jadi seseorang yang diakui oleh Raja Firaun, orang kedua bagi dia, tapi orang pertama dalam pemerintahan dia. Aneh ya, justru Yusuf dipercaya oleh Raja Firaun untuk memimpin bangsa Mesir. Kualitasnya teruji. Ya, bahkan dikatakan di situ Yusuf orang yang penuh dengan Roh Allah. Kita tidak mendapatkan seseorang yang bisa akan mengatasi masalah ini kecuali Yusuf, karena dia penuh dengan Roh Allah. Yang kedua, Daniel. Kita lihat di sini Daniel juga sebagai seseorang yang punya kualitas bangunan imannya dari emas. Daniel adalah seseorang yang dipercaya sampai dia mendapatkan nama besar dan jabatan. Dan jabatan dia, saya akan bacakan di sini ya. Daniel adalah orang pertama yang dipercaya oleh Raja Darius ya, melebihi 3 pejabat tinggi. Jadi di istana Darius ada 4 orang yang dipilih untuk membawai pemerintahannya. Salah satunya adalah Daniel. Dan Daniel ternyata melebihi 3 ini. 3 orang petinggi ini kalah. Sampai 3 orang ini punya pikiran yang tidak baik, ingin memusnahkan Daniel. Aneh ya, orang yang berkualitas justru disingkirkan. Tetapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, Daniel adalah seseorang yang melebihi 3 orang ini dan tidak ada cacat celah yang bisa dipakai untuk menyingkirkan Daniel. Hebat ya. Seseorang punya kualitas sampai disingkirkan karena tidak ada kelemahan yang bisa terdeteksi. Aneh ya, kelemahan-kelemahan kita itu mudah dideteksi. Dilihat orang bisa. Saudara dan saya pasti punya kelemahan ya. Dan orang lain pasti gampang menilai kita, kemudian kelemahan kita terbukti. Tapi Daniel enggak. Dikatakan dalam segala hal, Daniel ini dilihat celah kelemahannya tidak ada. Hebat ya, kualitas hidup Daniel itu emas. Sampai orang lain tuh melihat kelemahannya nggak ada. Tapi aneh, ada satu kelebihan Daniel, yaitu Daniel memiliki Allah. Dan 3 kali sehari Daniel berdoa, berlutut dan menyembah Allah. Nah ini loh. Jadi Daniel ternyata punya kelebihan. Saya akan bacakan Daniel pasalnya 6 ayat 10. Sebab maaf ya, di sini dikatakan ayat yang ke 11 ya. Sebab
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Jadi orang-orang tadi bertiga tadi mencari kelemahan-kelemahan Daniel. Kira-kira Daniel punya kelemahan apa supaya mudah untuk dijatuhkan, begitu ya. Nah, di situ dikatakan dalam kamar atas Daniel ini suka berdoa. Dia 3 kali sehari berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Nah, ini yang dilakukan dilakukan Daniel. Nah, Daniel akhirnya kejebak. Kelebihan dia dalam hal doa, memuji Tuhan dan menyembah Allah, ternyata di mata orang lain 3 petinggi ini menjadi kelemahan. Dengan cara apa? Ada undang-undang bahwa dalam waktu 1 bulan nggak boleh ada orang yang menyembah Tuhan, nggak boleh. Diminta untuk justru datang pada raja, menyembah raja dan meminta pada raja. Nah ini, tapi Daniel nggak mau. Daniel tetap menyembah Allah. Dan perintah itu justru akhirnya membuat Daniel harus mengalami api. Yaitu Daniel akhirnya ditangkap dan dimasukkan kepada gua singa, di mana harus mati dimakan oleh singa. Tetapi Allah menghendaki lain. Justru Daniel tetap hidup dan singa-singa tidak mau makan dia. Karena kualitas hidup itulah tidak mungkin lenyap oleh sengatan-sengatan hukuman. Yang ketiga, siapa kira-kira? Siapa kira-kira yang kita bisa pakai contoh untuk membuktikan bahwa Tuhan juga ingin bangunan kita berkualitas emas sehingga tahan api? Yaitu saudara. Saudara sekalian yang mencintai Tuhan. Kita semuanya yang mencintai Tuhan. Saat inilah masa-masa, salah satunya adalah sengatan corona. Itu bisa menghanguskan iman rohani kita, bisa menghanguskan kejiwaan kita, bisa menghanguskan mental dan perasaan kita. Corona juga bisa menyengat, menghanguskan kesehatan kita, bahkan sampai di antara kita kesengat oleh corona, mati. Ya, juga menyengat keuangan kita. Corona menyengat keluarga kita. Maaf ya, istilah di sini adalah saya pakai corona sebagai salah satu api yang menyengat. Kenyataannya begitu. Begitu banyak orang goncang luar biasa karena keuangannya lenyap dan dia harus menanggung banyak beban karena hutang-hutangnya yang mungkin tidak akan terlunasi gara-gara keuangannya lenyap, pabriknya lenyap, bangkrut alias tidak produksi lagi. Karyawannya juga bisa akhirnya meninggal dan harus kasih pesangon. Iya, kalau perusahaan sekalipun itu kena corona, kalau dia bekerja di tempat itu ya pasti diperhatikan gitu ya. Tapi kalau pabriknya pun juga tidak berproduksi dan seluruh jaringan pekerjaannya mungkin saat ini harus tutup, uang bisa lenyap loh. Termasuk juga kesehatan kita. Tapi yang tidak akan bisa lenyap adalah iman kita semuanya. Jadi marilah kita di masa corona ini kita akan dekat dengan Tuhan. Kita mau supaya roh Tuhan bekerja. Izinkan dasar iman kita Yesus Kristus itu justru akan teruji. Dan kualitas iman kita seperti emas. Saudara dan saya teruji dan kita bisa tetap hidup dalam kasih sayang Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja, izinkan Tuhan melakukan pekerjaannya, dan kita juga harus ikut melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kita. Protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Kehidupan yang positif, kehidupan yang istilahnya hidup yang baik, kehidupan yang membawa kita semakin percaya akan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan
Kiranya itu juga akan membawa kita untuk kita lebih aman, dan kita percaya juga untuk kita tetap membawa diri kita dalam takut akan Tuhan dan menghormati sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau sendirilah yang akan meneguhkan kami, sehingga sengatan api apapun yang melanda hidup kami akan tetap tegar berdiri, karena kami ingin menjadi bangunan yang berkualitas emas. Kami ingin seperti emas, justru ketika dibakar oleh api, kami tidak akan lenyap. Sebaliknya kami akan semakin murni dan mahal harganya. Kualitas kami akan teruji, dan nama-Mu ya Tuhan ditinggikan selama-lamanya. Berkatilah seluruh jemaat, dan kami boleh hidup di hadapan Tuhan dengan baik, dan di mata Tuhan maupun sesama. Kami mau jadi warga negara yang baik, yang boleh jadi berkat semua orang. Diberkatilah negara kami, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kami semuanya, karena Engkau ya Tuhan tetap bertanggung jawab memberkati kami, milik kepunyaan-Mu di bumi ini. Dan dalam nama Yesus, Tuhan pasti lenyapkan corona, dan Tuhan ganti dengan keselamatan dan berkat-Mu. Amin.